saya naik gunung. Akhirnya saya pernah berpikir saya ingin punya hobi yang dibayar. Pernah berpikir di situ apa antara kan hobi saya itu di situ pendakian. Gimana caranya saya dibayar di hobi itu? Saya di situ udah berpikir kerjaan susah, nyari udah usaha kemana-mana, ngelamar kemana-mana susah, dan akhirnya saya alhamdulillah saya di sini di sawah outdoor ini bisa apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, alhamdulillahnya udah sedikit-sedikit tercapai. Bisa sebulan itu 15 sampai 14 juta. Itu belum pengeluaran. Kalau pengeluaran tak menentu setiap bulannya. Itu juga omset enggak menentu, kadang 10 per bulannya, kadang 15. 1-2 orang itu ada untuk yang offline-nya. Untuk yang online-nya sekarang sedikit menurun karena kebanyakan yang mau diposting sudah diambil terlebih dahulu yang datang ke rumah. Jadi yang diposting itu produk-produk bagus, cuman kurang menarik mungkin. Tapi alhamdulillah online juga kalau target online itu sehari 1 dari pertama usaha. Gak boleh kosong. Misalnya sekarang kosong, besok harus ada hutang nih 1, kemarin nggak jualan, harus ngepush. Kita harus bener-bener gimana caranya kita harus jualan 2. Kalau udah usaha kita belum dapat hasil 2 itu, besok kita coba lagi 3, terus gitu sampai pernah seminggu saya nggak jualan. Target saya 7 harus jualan. Barang saya ada di situ 20 piece. Zaman masih nyortir, masih benar-benar barang nggak sebanyak sekarang gitu. Mulai Facebook, OLX, sama Carousel, sama Prelo itu 4. Alhamdulillahnya di Prelo saya pernah laku 3 piece. Di Facebook alhamdulillah lumayan banyak. Tapi saya mulai tertarik di IG, di Instagram. Saya di situ berpikir ini yang bakal jadi kedepannya booming. Sampai setahun baru teman-teman saya tahu bahwa saya jualan jaket. Di situ juga saya nggak bilang promosiin dong, tagin ini dong, ibaratnya biar Instagramnya followersnya banyak. Karena yang saya cari itu bukan followers tapi pembeli. Percuma kalau saya punya followers yang banyak tapi pembeli saya kurang atau peminat si sawah ini kurang, buat apa? Karena yang dicari itu yang membeli, bukan yang melihat. Saya jemput bola, bukan saya nunggu bola. Kalau saya nunggu bola seperti ini, mau gimana pun saya berdoa, kalau nggak ada usaha nggak akan jalan. Akhirnya saya bener-bener kayak ngobrol sendiri, kayak ya disebut kayak orang gila gitu. Gimana nih, kayak bener-bener interaksi diri lah di situ. Gimana nih, harus gimana gitu. Karena di situ jujur aja di situ pas pertama usaha teman-teman saya aja nggak tahu, kecuali yang ada teman kecil itu bertiga. Saya yang beli jaket itu Kamal, dan saya satu lagi itu Nandang. Itu bener-bener saling curhat kalau lagi ngerjain apa nih, lagi usaha apa nih, lagi kerja apa, bener-bener saling support.
A B bosen. Jadi A sampai Z pokoknya harus ada tulisan plan A B C D sampai Z itu benar-benar ditulis sama saya. Plan A ini, plan B ini, plan C ini, terus sampai Z saya tulis. Akhirnya saya ketemu itu di plan E. Alhamdulillahnya plan E. Disitulah mulai Instagram saya 12. Alhamdulillah 2 hari itu laku 1. Dulu itu 2 hari 1, 3 hari 2. Normalnya itu sesudah 6 bulan. Sesudah 6 bulan saya akhirnya dapatlah titik nyaman saya di usaha itu. Sampai pernah orang tua juga udah usaha itu sampingan, kamu cari kerja. Saya bertekad ini usaha bakal besar. Di sini saya berpikir usaha itu bakal besar. Saya udah benar-benar matang karena pertama mungkin ya nyari kerja dengan umur kepala 2 itu sesuatu hal yang udah sulit gitu. Kedua ya setiap ngelamar nggak pernah dipanggil. Punya niatan atau sudah dijalankan di bidang wirausaha, kuncinya satu, sabar. Sabar itu bener-bener ya nolong saya sih, karena sabar itu. Karena apa yang kita jalanin bukan usaha aja ya, tapi usaha kerja pasti ada aja titik terendah kita. Untuk ke depan saya pengen punya brand nama Sawanya ini, brand sendiri, dan ingin ngejual produk brand saya itu ke luar negeri. Ibaratnya saya bawa nama Indonesia, Sawa Indonesia, bukan Sawa outdoor lagi.